Halo Gemini, apa kabar? Halo, apa kabar semuanya? Aku harap sehat selalu. Untuk yang baru datang ke channel aku, jangan lupa ya subscribe. Buat yang datang kembali, welcome back. Yang mau personal reading, silahkan teks aku atau DM aku ya di Instagram aku, Lady Clover Tarot. Lady Clover _ Tarot deng. Lupa. Bacaan ini belum tentu cocok buat semua orang ya. Ini juga bisa yang kebaca energi kamu. Ini bisa siapa aja yang sedang kamu pikirkan, pacar, temen, bos, tetangga, pasangan sendiri, selingkuhan, saudara, bebas. Gemini, what is going on about Gemini? Growth, adversity. Oke, kita mulai ya. Gitu. Ini ada perkembangan yang sangat besar dalam hidup kamu. Ini nggak cocok buat semua orang ya. Ada yang mungkin tadinya cuman tempat curhatan temen, lama-lama jadi konsultan ya. Yang tadi berpikir kayak konsultan lah gitu ya, atau yang sering-sering nanya, atau ada healer, ada penyembuh buat nyembuhin gitu, buat klinik penyembuhan, atau bahkan ini bisa tarot reader juga bisa kayak gitu. Jadi mengalami peningkatan lah ya bisnisnya kamu gitu. Bisnisnya kamu berekspansi. Yang tadinya mungkin 1-2 customernya jadi banyak banget, atau yang tadinya channelnya misalnya cuman sedikit yang nonton, tiba-tiba jadi banyak gitu. Mungkin kamu udah ada yang beberapa yang punya podcast atau konten atau apalah jenisnya yang di online udah ditinggalin lama, terus mulai lagi, dan itu akan berkembang pesat gitu. Jadi yang namanya masalah atau yang namanya halangan, yang namanya orang jealous itu pasti ada. Biarin aja, nggak usah terlalu dipikirin yang aduh gimana nih ya gue nunggu. Nggak akan kamu bisa memulai sesuatu nunggu orang nggak benci sama kamu lagi, nggak bisa gitu. Orang benci ya benci aja, biarin aja. Gimana ceritanya kalau yang artis hebat itu haternya sampai banyak banget? Berarti intinya kamu mau berbuat baik, kamu mau berbuat jahat, haternya tetap ada, yang benci kamu tetap ada. Jadi nggak usah terlalu dipikirin, kamu tetap bergerak maju gitu ya. Terima, jadi nerima dulu apa yang sedang terjadi, dan baru kamu lakukan apa yang pengen kamu lakukan. Meneruskan bisnis, cari peluang baru, atau apa gitu. Karena di sini kamu sudah menerima kekhawatiran itu sebagai pemicu untuk kamu lebih berkembang ya. Aku lihat di sini. Disiplin ya. Beberapa di antara kamu yang nonton, misalnya rencananya buat besok aku mau begini begitu. Tiba-tiba nggak satu pun kamu lakukan yang kamu bilang itu gitu. Dirubah polanya. Jadi ada yang bikin males gitu ya. Jadi self improvement kayak
daily life-nya kamu, daily life-nya kamu yang harus diimprove gitu. Bikin jurnal aja. Misalnya kamu besok mau melakukan apa, besok mau nge-gym, besok mau diet ini, apa segala macam, apa yang harus dilakukan. Pekerjaan gue harus ini yang harus gue kerjakan, deadline-nya tanggal segini, tapi ada free time gue harus selesaiin tepat waktu sebelum itu gitu. Jadi in time ya, bukan on time tapi in time. Biasakan dengan daily life kamu yang seperti itu gitu. Pasti kamu improve nanti ke depannya. Karena malas itu sometimes ada energi buruk yang mempengaruhi kamu. Makanya ada yang bilang bukan ada yang bilang ya, kalau aku meyakini bersih itu sebagian daripada iman. Karena energi buruk itu suka sama yang kotor-kotor. Ketika kamu bersih, rapihin kamar, at least vibe kita berbeda gitu. Kita jadi lebih semangat. Aduh, kamar gue bersih banget, enak dipandangnya. Jadi kamu happy. Kalau berantakan, kamu bakal suntuk gitu ya. Jadi malas melakukan apa-apa gitu. Tapi intinya yang aku lihat energinya bagus banget. Ada perkembangan yang signifikan dalam rezeki, kemakmuran kamu tuh. Kita lihat dari tarot ya. Gemini. What is going on about Gemini? Ya, aku buka bener kan. Kamu itu seorang healer. Kamu tidak menyangka kamu punya kemampuan yang sangat hebat. Kamu banyak panutan. Jadi banyak yang melihat kamu menjadi seorang panutan ya. Karena di sini ada Hierophant. Hierophant itu tentang knowledge ya, tentang sesuatu yang kamu share sama orang. Kayak gitu. Tapi karena disertai sama Queen of Emotion itu seorang empat gitu. Kayak kamu punya kelebihan atau punya kemampuan yang orang lain gak punya gitu. Entah itu kamu punya sixth sense, atau kamu punya sensitivitas yang tinggi, atau kamu kepekaannya sangat tinggi pokoknya gitu. Kamu penyayang, kamu sayang sama orang. Kelemahan kamu adalah terlalu baik kepada orang lain. Kamu harus ingat, kebaikan kamu digunakan untuk orang yang baik juga, bukan kepada orang yang jahat sama kamu. Kalau yang jahat sama kamu harus tegas, bukan dibaikin tapi ditegasin. Di sini aku ngelihat, walaupun kamu merasa kamu sukses dalam keuangan, kamu masih berpikir tentang pasangan, tentang hubungan gitu. Karena beban berat yang kamu rasa selama ini, mungkin beberapa di antara kamu yang nonton, kamu pernah dijadikan orang ketiga dalam hidup seseorang. Itu yang membuat kamu gak suka gitu. Ada mungkin seseorang yang mapan tapi sudah punya orang lain gitu. Atau dia punya pasangan. Jadi kamu dijadikan option. Hal-hal itu yang membuat kamu kayak masih belum bisa, masih membekas di pikiran kamu bahwasanya kamu cuma dijadikan compare atau dijadiin option gitu. Sebenarnya kita yang mengizinkan diri kita untuk dijadikan orang seperti itu. Contoh nih, wanita siapa bilang tidak boleh memilih, tapi boleh memutuskan. Pria yang memilih, wanita yang memutuskan oke atau tidak, setuju apa tidak gitu. Kamu mau gak sama aku? Kalau kamu gak mau, kalau kamu gak suka, atau kamu gak, orang itu tidak termasuk dalam kriteria kamu berhak loh bilang tidak gitu. Aku kriterianya yang cocok sama aku tuh yang seperti ini gitu. Maaf. Ini kita bukan tentang materi ya,
tapi sikap ya, sikap, sifat gitu. Jangan berharap kamu bisa, misalnya seseorang nih, pacaran nih kamu, tiba-tiba orang itu punya kesalahan yang sangat fatal gitu. Jangan berharap kamu bisa merubah orang itu ketika kamu menikah dengan orang itu. Itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kamu. Yang ada kamu kecewa. Artinya, kamu kalau sudah menjalani dengan seseorang, kamu harus siap dengan kekurangannya dan kelebihannya. Berarti sesuatu yang kurang dalam diri seseorang untuk mengurangi defect atau mengurangi kesalahan yang fatal, kamu harus lihat itu kira-kira sifat yang bersifat sementara atau memang itu sifat dasar orang tersebut gitu. Bisa sih kamu lihat ya, apalagi kamu sense-nya ini ya kuat ya gitu. Kamu bisa sih sebenarnya gitu. Karena kalau aku lihat kamu tempat orang meminta saran gitu, minta curhat gitu ya. Ada yang beberapa di antara kamu yang masih terhubung atau masih punya hubungan sama orang yang toksik, yang materialistis, yang apa ya, yang suka manfaatin situasi atau keadaan kamu. Jadi hal itu yang bikin kamu masih pergerakannya masih keganggu, masih beban ya, masih beban gitu. Atau seseorang masih menganggap kamu seseorang yang kayak murahan gitu ya. Maaf nih ya, kayak alah paling dia bisa gue beli gitu, atau paling dia bisa lah ini kalau gue kasih uang banyak pasti dia juga mau sama gue gitu. Jadi kayak orang itu menganggap kamu seseorang yang bisa dibeli dengan uang gitu ya. Ada orang yang terhubung sama kamu gimana ya, orang ini nggak tahu kamu kenal apa enggak atau yang akan datang ke dalam hidup kamu. Orang ini nanti datang ke kamu, tapi orang ini mau speak ya. Orang ini ngakunya orang kaya, orang ini ngakunya pengusaha mungkin atau pekerja, tapi dia nggak punya uang aslinya ya. Aslinya dia bukan orang kaya ya gitu. Jadi kamu sebenarnya bisa peka melihatnya, apakah orang ini benar-benar orang yang punya atau memang pura-pura punya gitu. Kamu bisa membedakannya gitu. Makanya pergunakan intuisi kamu dengan baik gitu. Lihat ya. Gitu. Dan jangan juga kamu terlalu stres memikirkan jangan-jangan orang yang datang ke aku ini mau cheating, jangan-jangan orang ini mau ini. Itu yang membuat kamu beban berat yang kalau untuk punya hubungan baru dengan orang lain. Jalani aja dulu, kalau nggak kamu jalanin kamu nggak tahu orang itu kayak apa gitu. Kalau udah tahu kamu orang ini ya udah ngilang, hindar gitu. Intinya jangan tertutup gitu. Berarti di heart chakra kamu harus terbuka ya, harus dibuka ya. Saat ini heart chakra kamu tertutup. Begitu ya. Kita lihat dari saran alam semesta untuk kamu, Gemini. Lihat ya, life is speeding up. Learn from the past. So kamu nggak usah ingat-ingat pasnya kamu. Masa lalu itu untuk tempat belajar, bukan untuk diingat-ingat yang hal-hal buruknya gitu. Kamu belajar, gue pernah ya kesandung sama masalah ini, gue gak akan mengulanginya lagi. Tapi bukan berarti kamu harus takut dengan orang baru gitu. Lihat ya, time to let go ya. Kamu lihat, waktunya untuk melepaskan diri dari segala macam yang kayak gitu-gitu. Bukan kamu aja yang punya masa lalu buruk. Aku rasa rata-rata semua orang punya masa lalu yang buruk. Ada hal buruk yang pernah mereka lalui. Tapi
Kenapa orang bisa melewati, ada yang nggak bisa melewati. Triknya aja, maksudnya cara perlakuannya aja gimana gitu. Freedom itu freedom is yours. Artinya kebebasan itu tuh milik kamu. Kamu itu terikat sepertinya terikat. Tapi nggak terikat, sebenarnya kamu sendiri yang bisa melepaskan diri kamu. Kamu kan suka minta saran nih sama si A, si B, si C. Akhirnya kamu nggak mau nerima saran itu. Akhirnya kembali ke keputusan dari diri kamu sendiri kan, gitu. Berarti yang punya keputusan penuh atas diri kamu adalah diri kamu sendiri, bukan orang lain. Magic works through you, gitu. Jadi sesuatu magic, sesuatu hal yang mengagetkan, sesuatu hal yang nggak kamu percayai, itu keluar dari dalam diri kamu sendiri. Kamu yang membuat gebrakan kayak gitu sebenarnya. Surrender now ya, jangan ngotot. Artinya berapa kali aku bilang, kemelekatan itu nggak baik. Sesuatu yang sangat melekat dalam hidup kamu itu harus kamu lepaskan. Seperti manifestasi, kalau kamu manifest dan lupakan, setelah kamu lupa, kamu akan dapatkan segala sesuatu yang kamu sangat inginkan akan menjauh dari hidup kamu. Jadi jangan pernah berharap sesuatu yang sangat kamu harapkan itu secara automatically kayak magnet dunia ini tuh. Dia akan menjauh dari diri kamu. Tapi begitu kamu nggak mengharapkan apa-apa, sesuatu jadi mudah datangnya ke kamu. Karena rasa takut itu salah satu bentuk manifestasi tanpa kamu sadari, atau manifestasi dalam bentuk di alam bawah sadar. Seperti itu ya. Semoga dapat membantu untuk kamu semuanya. Kalau suka, kamu komen, kamu like, kamu share. Oke, I love you all.